Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Nah, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana jawabnya? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kita senangi semuanya, yaitu pembelajaran tematik. Nah, tematik, siapa yang senang tematik? Angkat tangannya. Nah, oke. Semuanya nih 1, 2, 3, 4 semuanya senang dengan tematik ya. Kenapa kita harus senang dengan pembelajaran yang kita pelajari? Karena dengan senang dengan pembelajaran yang kita pelajari, ilmu kita akan lebih cepat kita tangkapi, cepat kita pahami, dan kita juga akan menjadi anak yang cerdas, soleh, dan soleha. Nah, anak-anak semuanya, pada hari ini Ustadz akan melanjutkan tema di dalam tematik tentang sehat itu penting. Nah, apa anak-anak semuanya? Sehat nih sambil kayak gini. Sehat itu penting. Oke, bagus semuanya. Nah, anak-anak semuanya, sebelum Ustadz melanjutkan pembelajaran lebih selanjutnya, nah, Ustadz mau tanya nih, siapa yang belum hadir atau yang tidak masuk hari ini? Nah, kenapa Anissa tidak masuk? Oh, karena dia sakit katanya. Oke, kita doakan sama-sama untuk Alisa, semoga lekas sembuh. Amin. Oke, anak-anak. Nih, siapa yang di sini pernah sakit? Tunjuk tangan. Saya Ustadz. Ih, banyak. Oh, hampir rata semuanya pernah sakit. Ketika kalian sakit, Ibnu, apa yang Ibnu rasakan ketika sakit? Oh, badan tidak enak. Kemudian makan tidak enak juga. Nah, itu dia. Ya, jadi ketika kita sakit, badan kita terasa tidak enak. Kemudian makan juga tidak enak. Maka ketika kita sakit, barulah kita merasakan bahwa sehat itu penting. Nah, selanjutnya Ustadz mau tanya kepada Zikra. Nah, Zikra, kemarin kita belajar tentang apa ya? Oke, betul, tentang makanan sehat. Nah, tentang makanan sehat yang dimana kita harus setiap hari mengkonsumsi makanan sehat supaya tubuh kita juga sehat. Nah, sebutkan makanan sehat yang biasa kalian makan. Apa? Ya, betul, susu. Kemudian apa lagi? Budi, apa Budi? Nah, betul, telur. Oh ya, betul juga. Siapa yang bisa jawab lagi? Nah, Aska, apa Aska? Ayam. Oke, ayam ayam digoreng atau ayam hidup? Oh, ayam goreng Ustaz. Oke, betul nih. Nah, jadi banyak sekali makanan sehat yang kita temui. Nah, tapi ingat, makanan sehat itu tidak berlebihan. Ustadz, saya makan sehat Ustadz. Ada ayam, ada susu, kemudian ada tempe, kemudian ada nasi dan lain sebagainya. Ada sayur juga, ada buah juga. Tapi saya, kenapa ya badan saya nih rasa banyak lemak lah gitu Ustadz. Jadi saya rasa tidak sehat Ustadz. Nah, memang makanannya sehat, tapi porsinya cukup banyak sehingga badan kalian juga banyak lemaknya kalau kayak gitu.
Nah, jadi makanan sehat juga harus didukungi dengan makan secukupnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ada yang tahu nggak apa sih hubungan makanan yang sehat dengan tubuh kita? Nah, cinta apa? Ustaz? Oh iya, betul, cinta. Nah, jadi kata cinta tadi, kalau kita makan sehat Ustadz, kemudian porsinya juga dijaga, aturannya juga dijaga. Misalnya saya makan sehari itu 3 kali, pagi, siang, sore atau malam. Nah, ada juga makan yang hanya pagi sampai siang, ataupun pagi dengan sore. Nah, kalian harus lihat tubuh kalian. Nah, ya, lihat tubuh kalian, makan yang secukupnya. Jangan sampai makan sebanyak-banyaknya sampai kenyang. Itu juga tidak boleh. Nah, jadi hubungannya kalau kita makan yang sehat, kemudian porsinya juga dijaga, dan maka kita akan memperolehkan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Kemudian kita baru bisa merasakan, nah, begitu pentingnya sehat itu. Nah, ya, jadi itu anak-anak. Kenapa kamu tidak mengikuti apa yang Ustadz bicarakan? Sakit perut? Oke, sakit perut. Nah, boleh keluar ya. Nah, jadi anak-anak semuanya belajarnya juga harus serius ya anak-anak ya. Harus kita happy. Kemudian tapi harus serius. Oke anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke tema sehat itu penting. Nah, Ustadz mau sampaikan dulu kepada anak-anak tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini tentunya ya, yang pertama kita juga akan belajar bahasa Indonesia, kemudian belajar IPA, kemudian belajar IPS, kemudian belajar PKN maksud Ustaz ya. Nah, dan pelajaran SBDP. Nah, itu dia. Nah, adapun pembelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan mengenal pantun. Nah, mengenal pantun. Anak-anak bisa hubungi dengan tema pembelajaran hari ini. Boleh anak-anak nanti buat pantun yang berhubungan dengan sehat itu penting. Juga boleh anak-anak berhubungan dengan pelajaran PKN nanti. Karena pelajaran PKN nanti kita akan mempelajari interaksi manusia di lingkungan. Nah, jadi kalian juga bisa kaitkan pantun itu dengan interaksi. Contohnya misalnya pantun berhubungan dengan gotong royong. Nah, itu bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita akan mengenal ciri-ciri pantun, dan salah satunya ketika kalian sudah mengenal ciri-ciri pantun, kalian Ustadz suruh membuat pantun berhubungan tema pembelajaran pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Nah, paham semuanya. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran IPA. Nah, setelah kita belajar bahasa Indonesia, kita belajar IPA. Nah, kita belajar IPA mengenai di dalam tubuh kita. Ada apa di dalam tubuh kita? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang mau menjawab? Oke, coba Aska tadi angkat tangan. Apa Aska? Ada paru-paru, betul. Ada paru-paru. Ada lagi yang lain? Oke. Nah, Naura, apa Naura? Ada jantung, betul. Sebutkan ciri-cirinya. Biasanya kalau kalian jatuh, kemudian keluar yang warnanya merah. Apa itu? Apa itu cinta? Darah. Oke, bagus. Nah, di dalam tubuh kita juga ada darah. Nanti kita akan belajar tentang peredaran darah di dalam tubuh kita.
Nah, darahnya kemana-mana saja dia pergi. Nah, ataupun kemana-mana dia mengalir. Karena sedikit kena luka, keluar darah. Jatuh, keluar darah. Kemudian ada juga yang pernah keluar darah dari hidung. Nah, nanti kita pelajari peredaran darah manusia. Ada yang pernah keluar darah di sini, luka, keluar darah. Oke, Ustadz rasa semuanya pernah ya. Nah, selanjutnya itu IPA. Kita akan mengenal peredaran darah. Nah, dan fungsinya tentunya. Selanjutnya pembelajaran IPS. Apa tujuan kita belajar IPS pada hari ini? Berhubungan dengan tema kita. Nah, IPS hari ini adalah memahami, tujuan kita belajar IPS adalah memahami interaksi manusia dengan lingkungan. Jadi kita hidup yang sehat itu hidup yang sehat itu bukan hanya jasad kita saja atau tubuh kita saja sehat. Nah, hati kemudian interaksi kita juga akan menjadi baik. Nah, kita juga harus berusaha untuk interaksi dengan lingkungan, dengan tetangga kita dalam keadaan baik. Nah, jadi tidak hanya tubuh kita sehat, tapi interaksi kita juga sehat ataupun baik. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran PKN. Nah, tujuan kita belajar PKN hari ini adalah menjelaskan makna tanggung jawab. Nah, nanti kita akan kenal hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban. Apa cinta? Hak dan kewajiban. Nah, anak-anak semuanya, selanjutnya adalah pembelajaran SBDP. Nah, SBDP. Kita tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenal properti tari di Kalimantan Barat. Nah, kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia Ustadz ada menyediakan ini. Ada menyediakan materi hari ini berhubungan dengan pantun. Nah, Ustadz udah bagikan ke kertasnya di meja kalian masing-masing. Nih, lihat. Nah, dilihat nih apa-apa ciri-ciri dari pantun. Oke, coba Ustadz minta yang pertama, ciri-ciri pantun. Ustadz minta Nadir bacakan. Oke, betul. Bersajak A B A B. Nah, jadi pantun itu ada bersajaknya A B A B. Jangan A B B B B. Nah, tapi A B A B, itu dia. Selanjutnya yang kedua. Coba siapa? Sauki. Sebutkan ciri-ciri pantun yang kedua. Coba lihat kertasnya. Oke, betul. Satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, selanjutnya Ustaz minta Naura yang ketiga, ciri-ciri pantun. Betul. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, jadi minimal 8 kata. Nah, selanjutnya yang keempat, Ustadz minta ayat baca. Betul. Jadi terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Nah, jadi anak-anak bisa melihat ciri-ciri pantun yang Ustadz telah bagikan, yaitu bersajak ABAB yang pertama. Yang kedua, satu bait terdiri dari 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat, terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah sampiran dan isi. Nah, sampiran dan isi. Nah, siapa yang biasanya nonton Upin dan Ipin? Angkat tangan. Nah, Upin dan Ipin biasanya ada yang sering pantun 1, 2, 3, 4. Nah, yang itu kan. Nah, ya, jadi itu harus sesuai. Pantunnya itu harus sesuai A, B, A, B. Nah, 1.2 koma. Nah, kamu cantik.
orang tua yang punya. Nah, ya kan 1 titik 2 koma. Titik K dengan 2 koma. A, K, A. Jadi jawabannya isinya juga harus K, A. Kamu cantik, orang tua yang punya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, itu ciri-ciri pantun. Nanti anak-anak Ustadz akan tugaskan juga ya membuat pantun mengenai sehat itu penting. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran IPA. Nah, pembelajaran IPA tadi apa, Cinta? Oke, kalian harus memahami ataupun mengetahui peredaran darah manusia. Nih Ustadz ada menyediakan nih, juga ada di meja kalian masing-masing. Nih, peredaran darah manusia itu ada 2 bagian. Nah, yang pertama adalah darah besar, yang kedua adalah darah kecil. Ada berapa bagian tadi? 2, yaitu darah besar dan darah kecil. Coba kalian lihat nih, kalian lihat kertas kalian yang tadi Ustadz berikan. Nih ada 2 warna. Ada yang tahu peredaran darah besar yang mana? Warna biru atau warna abu-abu? Atau peredaran darah kecil yang mana? Warna biru kah atau warna abu-abu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dilihat semuanya di sini. Oke. Sauki. Oke, betul Sauki. Jadi peredaran darah besar itu terdapat di warna biru. Nah, di warna biru. Sedangkan peredaran darah kecil terdapat di warna, ada yang tahu? Abu-abu, betul. Nah, jadi ini ada 2 warna Ustadz pisahkan supaya kalian tahu, oh ini peredaran darah besar dan ini peredaran darah kecil. Nah, di sebelahnya ada keterangan. Nah, apa-apa sih? Yang pertama ada serambi kanan, yang kedua ada serambi kiri. Nah, jadi serambi kanan itu untuk peredaran darah besar, sedangkan untuk serambi kiri itu peredaran darah kecil. Nah, kemudian bilik kanan, kemudian bilik kiri, vena, arteri, tubuh, paru-paru. Nah, tadi yang disebutkan tuh ada paru-paru, kepala dan tangan, nih, kepala dan tangan. Kemudian arteri, nih, arteri. Kemudian arteri pulmonalis. Kemudian yang terakhir adalah ada vena pulmonalis, dan yang terakhir ada aorta. Nah, di sini kalian bisa melihat yang mana peredaran darah besar dan mana peredaran darah kecil. Yang pastinya dia ada yang daerah banyak mengandung O2. Ada yang tahu O2? Oke, betul, oksigen. Ada juga yang mengandung CO2. Ada yang tahu CO2? Oke, betul, karbon dioksida. Nah, jadi ini dia yang akan kita pelajari. Nah, nanti kalian juga harus mengetahui apa organ-organ ataupun yang keterangan ini. Nih, serambi kanan itu peredaran darah besar atau darah kecil. Serambi kiri itu peredaran darah besar atau darah kecil, kalian pahami. Oke, itu pelajaran IPA. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran maksud Ustadz IPS, yaitu memahami interaksi manusia. Nah, oke. Di meja kalian juga masing-masing ada Ustadz berikan gambar. Nah, kira-kira gambar apakah ini? Ada yang tahu? Oke, Atari, apa Atari? Ini ada gambar orang yang pungut sampah, kemudian ada yang bersihkan selokan. Oke, nah betul, gotong royong. Nah, gotong royong. Ada yang pernah ikut gotong royong di sini yang laki-laki? Oke, alhamdulillah semuanya pernah mengikuti gotong royong. Nah, jadi salah satu interaksi manusia dengan lingkungan ataupun manusia dengan manusia yang lainnya adalah gotong royong, dan ini adalah budidaya ataupun
kebudayaan warga Indonesia. Biasanya setiap minggu atau setiap ahad kita gotong royong. Nah, membersihkan lingkungan, saling berinteraksi sesama manusia dan lingkungan. Nah, ini dia. Nah, jadi gotong royong itu nanti kalian ya semangat kalau gotong royong disuruh sama ayah atau bundahnya. Nah, gotong royong bukan hanya di lingkungan setempat kalian tinggal atau di rumah juga biasanya kalian gotong royong. Oke, ini dia. Nah, selanjutnya adalah pelajaran PKN, yaitu menjelaskan kewajiban dan hak. Nah, ada yang tahu hak itu apa? Oke, apa? Naura? Sesuatu yang harus kita dapatkan, betul. Nah, hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Contoh, kita sebagai pelajar, sesuatu yang harus kita dapatkan adalah ilmu. Nah, ilmu. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan ilmu, kalian harus belajar. Itu adalah kewajiban. Jadi kewajiban apa? Ada yang tahu? Belajar. Oke, betul, itu contoh dari kewajiban. Kewajiban kita adalah belajar. Ada yang tahu yang lain? Nah, betul. Siapa namanya? Zidane. Oke, betul, Zidane. Nah, jadi itu dia. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan apa? Hak. Betul. Nah, jadi di sini contoh. Nih Ustadz udah berikan ke kalian. Nih contoh. Halaman pertama. Wih, ada orang yang makan kekenyangan. Nah ya, contoh, hak kita mendapatkan sumber energi. Nah, kita makan mendapatkan sumber energi. Apa kewajiban kita? Menghabiskan makanan yang sudah diambil. Jangan cuma ambil makanan kemudian sisa banyak, membazir namanya. Ya, enggak boleh. Selanjutnya, yang kedua, ada yang ingin bacakan? Betul. Haknya mendapatkan apa tadi? Yang kedua, mendapatkan air bersih. Kewajiban kita apa? Zidane? Oke, betul, menggunakan air dengan bijak. Nih contohnya. Selanjutnya nih, ada lagi yang ketiga. Siapa yang mau? Oke, Naura. Apa Naura? Mendapatkan lingkungan yang sehat. Betul, kewajiban kita apa, Soki? Menjaga lingkungan dari pencemaran. Oke, udah, kita mendapat lingkungan sehat, kita jaga benar-benar, jangan sampai lingkungan kita tercemar. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir Mas Ustaz, hak mendapatkan lingkungan yang asli. Betul. Nah, cinta, betul nih, pintar cintanya. Selanjutnya, kewajiban merawat dan menjaga tanaman. Oke, betul. Nah, jadi selanjutnya Ustadz akan membuat kelompok kalian untuk mendiskusikan. Nih ada gambar kegiatan apa nih. Nah, nanti kalian lihat kewajibannya apa yang harus dilakukan ketika melihat gambar ini nih. Nah, kewajiban apa yang harus kita lakukan ketika melihat gambar ini? Ustadz akan membuat kelompoknya langsung saja. Ini Ustadz udah berikan di masing-masing di meja kalian. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ustadz kasih waktu sekitar 10 menit. Ayo diskusikan. 10 menit kemudian. Oke. Nah, kelompok ini presentasikan langsung di situ. Gambar ini. Gambar yang pertama Ustaz minta. Kelompok ini ya. Oh, ini gambarnya mengenai gotong royong. Kewajiban kita apa? Saling membantu untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Betul. Nih, kelompok 2. Ini gambarnya apa nih? Gambarnya juga gotong royong. Nah, apa yang kita lakukan? Apa? Tadi sudah saling membantu. Ini apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita, kewajiban kita? Menjaga lingkungan agar tetap sehat. Betul, bagus. Nah, selanjutnya ini kelompok 3. Nih ada tebang pohon nih. Tebang pohon. Kewajiban kita apa?
Sesuai dengan diskusi kalian. Apa? Oke, menanam kembali pohon yang ditebang. Bagus Bintang, supaya tidak ada hutan gundul. Nah, jadi diskusinya sudah bagus tadi Ustaz, lihat satu persatu kalian diskusi masing-masing sesuai dengan kelompok, aktif semuanya. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Ayo tepuk tangan. Oke. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran SBDP, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita pelajaran terakhir tentang SBDP. Nah, tentang SBDP. Nih, di meja kalian sudah Ustadz siapkan gambarnya. Nah, ya, SBDP tentang tari budaya. Nah, di Kalimantan Barat. Ayo coba lihat itu tari apa? Ustadz, itu tarinya ini Ustadz. Tarinya ada bulu-bulu di atas. Nah, itu tari Dayak namanya ya. Jadi di Kalimantan Barat itu ada suku yang biasanya adalah suku Dayak. Nah, banyak juga ada suku Melayu, kemudian ada suku Jawa juga pendatang. Tapi intinya di Kalimantan Barat biasanya adalah suku Melayu dan suku Dayak. Dan itu adalah contoh dari tari dari Kalimantan Barat. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar ya, ada belajar BI, bahasa Indonesia, mengenai pantun dan yang lain sebagainya. Nah, Ustadz juga telah menyediakan kertas-kertas evaluasi di meja kalian masing-masing. Nah, di situ tolong nanti kita dikerjakan secara individu. Nah, ya, dikerjakan secara individu dan Ustadz kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Pengerjaan telah selesai. Oke, anak-anak semuanya sudah selesai semua yang dikerjakan? Sudah. Oke, sekarang kumpulkan ke meja Ustadz. Nah, oke. Nah, Ustadz tutup pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu Ustadz simpulkan bahwa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kita mengenal pantun, kemudian mengenal peredaran darah di dalam tubuh kita, kemudian kita mengenal juga interaksi, hak dan kewajiban, dan tari di Kalimantan Barat. Dan semua itu dihubungkan dengan tema sehat itu penting. Kenapa sehat? Pertama, bahasa Indonesia. Dengan pantun kita bisa mengajak orang untuk hidup sehat. Nah, kedua, IPA tadi peredaran darah. Nah, kita mengetahui peredaran darah itu, kita ada peredaran darah yang tempatnya itu dipenuhi dengan oksigen, ada juga dipenuhi dengan karbon dioksida. Nah, peredaran darah itu kita harus jaga supaya hidup kita sehat. Nah, dengan makan makanan yang sehat pula. Nah, selanjutnya ada interaksi. Nah, ada interaksi. Kita hidup sehat, jangan cuma hanya sehat, tapi kita juga harus di lingkungan yang sehat. Dengan cara apa kita mendapatkan lingkungan sehat? Dengan cara interaksi yang baik sesama manusia. Contohnya tadi apa? Dengan lingkungannya juga. Contohnya tadi apa? Betul, gotong royong. Kalau lingkungan kita sehat, interaksi kita sehat, maka kita juga akan memperoleh tubuh yang sehat. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Nah, di situ hak dan kewajiban kita dalam interaksi juga kita harus pahami agar tadi sudah gotong royong, hak kita apa, kewajiban kita apa, supaya kita memperolehkan kehidupan yang sehat pula. Nah, selanjutnya, kita tutup dengan SBDP tadi, yaitu mengenal tari di Kalimantan Barat. Orang yang bisa tari berarti orang yang sehat. Gak mungkin kan dia sakit atau tiba-tiba bisa nari, gak mungkin. Jadi itu hubungan dari tema ini. Kita harus menjaga kesehatan kita supaya apa? Supaya hidup kita sehat, dan kita harus memaknai penting. Nah, sehat itu penting. Ustadz akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.